Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di dalam acara bedah buku saya, yaitu The Islam Way. Dan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan lingkungan hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, kata beliau, "Man rahima walau dhabihah rahimallah yaumal qiyamah." Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang bersifat pengasih, bersifat penyayang, walaupun terhadap seekor hewan yang akan dipotong atau disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dia pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan hadis ini adalah hadis sahih nomor 381. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tentang Islam, Islam adalah agama yang universal, agama yang kamil, yang syamil dan mutakamil. Agama yang sempurna, kemudian dia juga lengkap dan menyempurnakan sistem yang ada. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Sungguh pada hari ini sudah aku cukupkan seluruh nikmatku, kemudian aku ridhoi Islam sebagai agama kalian semua. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak ada satu pun di dalam aspek kehidupan yang tidak dicakup di dalam Islam. Islam mengatur dari sejak urusan negara yang begitu besar sampai cara berjalan seorang pun diatur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-19, kata Allah, cara berjalan pun harus rapi. Kata Allah, "Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamir." Jadi waqsid fi masyika, kalau jalan, jalanlah kamu itu dengan perlahan-lahan, ya. Waghdud min sautik, kalau bicara jangan teriak-teriak. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Orang yang suka teriak itu seperti keledai. Ini di dalam Quran. Sampai cara berjalan pun diatur, apalagi urusan-urusan besar. Nah, oleh karena itu begitu tingginya Islam, begitu lengkapnya aturan Allah, begitu mencakupnya Islam, sampai bukan hanya manusia, masalah alam, masalah lingkungan hidup, itu pun juga dicakup di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum adanya Greenpeace, sebelum adanya WWF, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan hadis tadi. Barang siapa yang bersikap penyayang, barang siapa yang menyayangi walaupun terhadap binatang yang akan disembelih, ya, maka dia sesungguhnya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis-hadis yang lain, misalnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Masaqah, bab fadlu sa'yul ma'i, dan juga di dalam Sahih Muslim kitab As-Salam hadis nomor 153 dikatakan, ada seorang yang banyak dosa. Dia kemudian tiba di satu tempat, lalu kemudian kehausan, tempatnya padang pasir yang begitu panas. Akhirnya sampai di satu tempat, dia lihat ada sumur di situ. Lalu kemudian dia turun dari sumur itu, kemudian dia minum. Ketika dia naik lagi ke atas sumur itu, dia lihat seekor anjing yang dalam keadaan akan mati karena kehausan. Lalu orang itu turun lagi, dia gunakan sepatunya, dia pakai untuk ngambil air, dia gigit pakai mulutnya, dia angkat terus sampai ke atas sambil memanjat ke sumur itu, lalu dia berikan kepada anjing itu. Anjing itu minum dan tidak jadi mati. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allah meridhoi orang tersebut dan mengampuni semua dosanya, padahal dia adalah seorang pendosa. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pada binatang kita juga mendapat pahala?" Maka jawab Nabi Muhammad SAW, pada setiap jantung yang berdenyut ada pahala. Bayangkan, orang hanya menolong seekor anjing yang mau mati, itu sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan ada seorang wanita ahli ibadah, ya, dia yang banyak beribadah, dia memiliki seekor kucing. Kemudian dia ikat kucing itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan tidak bisa memakan kutu yang lewat di atas tanah. Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wanita itu masuk neraka. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang sama, Al-Masaqah,
di dalam bab fadlu saqil ma dan juga dalam Imam Muslim ya hadis dalam bab as-salam hadis nomor 151. Dua-duanya disepakati kesahihannya dalam Bukhari Muslim. Saudara sekalian, mana ada sistem di dunia yang menghargai jantung yang berdenyut seperti di dalam Islam. Sampai seorang wanita ahli ibadah pun bisa masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengazab atau berbuat tidak baik kepada seekor kucing. Sementara tadi memberi makan anjing, bukan anjing atau kucingnya, tapi menghargai setiap jantung yang berdenyut. Inilah Islam dan lingkungan hidup 1400 tahun sebelum adanya hak asasi manusia, sebelum adanya perlindungan terhadap binatang dan sebagainya. Rasulullah SAW sudah menggariskan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar Islam secara benar. Kemudian duduk bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.